Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat suatu alur cerita dari film yang berjudul Seven. Semoga film ini dapat memberi satu kita renungan agar kita dapat memperbaiki diri dan menyadari untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Selamat menonton. Cerita ini diawali seorang detektif bernama Somerset yang akan mengakhiri masa kerjanya dan pensiun 7 hari lagi. Dia tampak bersiap bekerja menuju TKP tempat terjadinya satu kasus pembunuhan. Di sana dia bertemu dengan seorang detektif muda bernama Mills yang baru memulai karirnya selama 5 tahun sebagai detektif. Untuk pertama kalinya mereka berdua berada di TKP. Di sini sosok Mills terlihat begitu bersemangat dan ambisius, sedangkan sosok Somerset terlihat lebih tenang dan berpengalaman. Detektif Mills mempunyai seorang istri tetapi belum memiliki anak. Tinggal di sebuah apartemen yang di bawahnya ada jalur subway. Kalian bisa bayangkan ketika kereta melintas, semua benda dan perabotan yang ada di dalam rumah bergetar-getar dan nyaris porak-poranda. Belum lagi kebisingan yang ditimbulkannya. Dan itu yang harus setiap hari dihadapi oleh pasangan ini. Kasus pembunuhan di awal belum tertangani. Keesok harinya muncul kasus pembunuhan yang menjadi cikal bakal film ini begitu menarik. Kasus pertama ini di mana korban pembunuhannya wajahnya dibenamkan di piring berisi spaghetti selama 45 menit hingga korban tewas. Di rumah korban terlihat banyak sekali kaleng-kaleng berisi makanan. Sepertinya korban memang doyan makan dan terlihat overweight dengan badan yang besar. Nah, sewaktu diotopsi, kemungkinan korban disiksa dan dijejali makanan dalam jumlah porsi yang banyak selama 45 menit. Sehingga korban tewas ada kemungkinan kesulitan bernapas. Dan belakangan korban diketahui di dalam perutnya ditemukan serpihan plastik tajam. Dan ada kertas bertuliskan rakus. Somerset dengan kematangannya dan memiliki firasat yang cukup kuat bahwa kasus ini akan terus berlanjut sehingga dia meminta atasannya untuk pindah tugas, tetapi keinginannya itu tidak dikabulkan. Di momen ini Somerset menghadapi kegundahan dan kegalauan menjelang dia pensiun yang tinggal beberapa hari lagi, dan dia harus menangani kasus pembunuhan yang terjadi setiap hari. Kasus pertama belum selesai, esok harinya terjadi kembali peristiwa pembunuhan seorang pengacara, di mana di TKP pembunuhan tertulis kata tamak dengan darah korban. Somerset curiga akan ada 5 kasus pembunuhan lagi, mengingat pelaku selalu meninggalkan tulisan 1 rakus, 2 tamak pada setiap korbannya, yang dia duga juga merupakan rangkaian 7 dosa besar yang mematikan. Somerset meminta kasus ini ditangani oleh Mills karena dia beberapa hari lagi akan pensiun. Meskipun begitu, Somerset tetap akan bersedia untuk membantu Mills menangani kasus-kasus ini. Di kantor ketika Mills sedang mendapat telepon dari istrinya dan istrinya ingin mengundang Somerset untuk makan malam di apartemen mereka. Dan Somerset bersedia untuk datang. Mills dan Somerset berusaha untuk menyelidiki kasus yang terjadi dengan mengumpulkan bukti-bukti, membawa semua foto, tulisan, dan mencatat hal-hal yang terjadi. Tetapi mereka masih belum bisa mengungkap apa motif dan siapa pelakunya. Bahkan muncul rasa khawatir bahwa kasus ini tidak bisa terungkap. Atasan mereka mendapat informasi mengenai pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Mills, Somerset, dan tim kepolisian bergegas menuju ke tempat orang tersebut. Tetapi setiba di sana, orang yang diduga pelaku yang adalah ternyata pecandu narkoba tampaknya tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia terbaring di tempat tidur dengan tubuh tulang berbaulut kulit dengan kondisi yang cukup mengenaskan dan ada tulisan malas di dinding. Tapi setelah diperiksa ternyata korban masih hidup dan langsung dibawa ke rumah sakit.
Tapi menurut dokter harapan hidupnya tidak akan lama lagi, mengingat siksaan yang terjadi dan dialaminya begitu sadis. Dia bertahan hidup hanya dengan suplai infus dan suntikan narkoba selama 1 tahun lamanya. Dan dia dalam kelumpuhan total, sangat tidak bisa dibayangkan, tanpa minum dan makanan. Dan dia dipaksa untuk tetap hidup, dan itu dilakukan oleh John Doe. Sadis bukan? Dalam sebuah kesempatan, istri Mills menghubungi Somerset untuk bertemu. What? Ada apa ya? Jangan-jangan Somerset sejenis pria hidung belang, pagar makan tanaman, kesempitan dalam kesempitan, atau udahlah, yang negative thinking, apalagi suujon, pamali. Dan ternyata istri Mills hanya ingin curhat mengenai kegalauannya, bahwa dirinya saat ini tengah hamil. Tapi dia belum berani menyampaikan kepada Mills karena kondisi keuangan mereka yang masih belum siap. Padahal istrinya ingin sekali memiliki anak. Dan dengan bijak, Somerset berusaha untuk menguatkan istri Mills. Bila tidak menginginkan bayi tersebut, sebaiknya Mills tidak perlu diberitahu. Tetapi jika tetap menginginkan bayi tersebut, manjakan dalam setiap kesempatan yang bisa kamu lakukan, ujar Somerset dengan bijak. Kemudian Somerset mendapat petunjuk daftar nama orang yang membaca buku di perpustakaan yang mengenai buku 7 Dosa Besar. Singkat cerita, nama yang mereka curigai adalah John Doe. Lalu mereka bergegas ke tempat tinggal pelaku. Pintu terkunci, tidak ada orang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang begitu melihat Somerset dan Mills di depan pintu. Orang tersebut yang tak lain adalah John Doe langsung mengambil pistol dan menembak ke arah mereka berdua. Untung tembakan meleset. Lalu Somerset dan Mills mengejar orang tersebut sampai keluar gedung. Mills terus mengejar orang tersebut sampai akhirnya Mills terpojok dan tersudut dengan pistol yang ditodongkan oleh pelaku di pelipisnya. Tentu dengan perasaan campur aduk antara hidup dan mati, serta harap-harap cemas apakah malaikat maut akan datang atau di-cancel kedatangannya. Aduh, nggak kebayang ya saat itu bagaimana perasaan Mills. Tetapi aneh dan ajaib, miracle, mukjizat. Dan ternyata orang tersebut tidak jadi menembak Mills. Bahkan dia pergi begitu saja meninggalkan Mills yang pada saat itu pucat pasi. Well, setelah itu Mills yang tidak kapok-kapok mendatangi kembali ke apartemen John Doe bersama Somerset. Dengan emosi tingkat tinggi, dia mendobrak pintu apartemen John Doe untuk mengetahui isi dalam apartemen tersebut. Dan di dalam mereka menemukan foto-foto para korban pembunuhan. Dan di dalam mereka juga mendapatkan tulisan-tulisan mengenai 7 dosa yang mematikan. Dan juga ternyata ada foto Mills dan Somerset pada waktu mereka berdua berada di TKP, yaitu tempat pencandu narkoba. Dan ternyata orang yang pada waktu itu memotret Mills dan Somerset dan langsung diusir oleh Mills pada waktu itu adalah si pelaku pembunuhan berantai. Di sini terlihat bahwa si pembunuh atau John Doe adalah orang yang sangat berani dan terang-terangan mendatangi Somerset dan Mills, dan memang benar-benar nekat dan gak ada matinya nih orang. Tetapi ada yang menarik di tempat tersebut. Setelah diperiksa oleh tim kepolisian, sama sekali mereka tidak menemukan sidik jari satupun di seluruh ruangan apartemen John Doe. Saat mereka sibuk mencari bukti, tiba-tiba telepon di apartemen John Doe berbunyi, lalu diangkat oleh Mills. Ternyata John Doe yang menelpon. John Doe menyampaikan kekagumannya kepada Mills dan Somerset yang bisa mengetahui keberadaannya, serta meminta maaf karena telah melukai Mills pada waktu mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Mereka juga menemukan foto seorang wanita berambut pirang dan mereka mencari keberadaan wanita itu. Dan Mills dan Somerset menemukan wanita itu sudah terbunuh
dan ditemukan di suatu tempat dugem. Wanita tersebut tewas tanpa sehelai benang pun dengan kondisi penuh siksaan. Dan ada seorang laki-laki yang bersamanya dengan keadaan ketakutan karena dia mendapatkan ancaman dari John Doe untuk melakukan penyiksaan terhadap wanita teman kencannya tersebut hingga tewas. Dan di pintu kamar TKP lagi-lagi ada ditemukan tulisan di dinding dengan tulisan Lust, nafsu. Berikutnya kepolisian menerima telepon lagi dari John Doe yang menyatakan dia telah melakukan pembunuhan lagi. Mills dan Somerset bergegas ke TKP. Ada seorang wanita yang terbunuh dan terdapat tulisan di dinding, yaitu pride, berarti kesombongan. Korban wanita dengan kondisi wajah yang teriris dan tersayat, dengan hidung yang terpotong, sepertinya wanita sosialita yang hidup dengan kemewahan dan kesombongan. Mills dan Somerset tentu ada dalam kondisi yang tertekan dengan kasus pembunuhan berantai yang hampir setiap hari mereka hadapi. Mencari dan membunuh para korbannya, Mills dan Somerset kembali ke kantor kepolisian. Saat berjalan di lobi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berteriak memanggil mereka. "Detektif!" Mills dan Somerset menengok ke arah laki-laki itu yang ternyata dia adalah John Doe yang menyerahkan diri. Tangan dan bajunya berlumuran darah. John Doe kemudian diperiksa dan kemudian di BAP, dan ketika diperiksa diketahui dia telah mengiris semua kulit sidik jari yang dia miliki sehingga dia tidak memiliki sidik jari. Dan John Doe adalah orang kaya yang berpendidikan tapi memiliki masalah. John Doe berkata, masih ada 2 korban yang masih dia sembunyikan. John Doe bilang akan membawa Mills dan Somerset ke tempat korban-korban tersebut. Dan apabila Mills dan Somerset tak bersedia, John Doe berkata bahwa korban-korban itu tidak akan pernah diketemukan. Melalui pengacaranya, John Doe menyampaikan bila Mills dan Somerset tidak memenuhi permintaannya, dia akan mengaku sebagai orang gila. Dan bila setuju, John Doe akan membuat pernyataan bersalah dan dia mengaku yang melakukan semua pembunuhan berantai tersebut. Akhirnya Mills dan Somerset menyetujui permintaan John Doe. Kemudian Mills dan Somerset dan John Doe menaiki sebuah mobil dengan diikuti oleh petugas kepolisian dengan helikopter dari kejauhan. Di dalam mobil mereka terlibat percakapan. John mengatakan bahwa untuk menyadarkan orang tidak bisa hanya dengan menepuk bahu mereka dan memberitahu kesalahan mereka, melainkan harus dengan menggunakan palu supaya mereka akan mendengarkan dan sadar akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan John Doe mengatakan kepada Mills, dia tidak sabar untuk segera menunjukkan korban-korban kepada Mills. John Doe mengatakan bahwa dia adalah orang yang terpilih untuk menyadarkan orang-orang supaya tidak berbuat dosa lagi. Mills berkata bahwa korban-korban John Doe adalah orang-orang yang tidak bersalah. Mengapa kau membunuhnya? John Doe menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Yaitu, pertama, ada pria gemuk yang hampir tidak bisa berdiri karena dia terlalu rakus. Kedua, seorang pengacara yang mendedikasikan hidupnya dengan mencari uang dari kebohongan dari setiap kasusnya, melindungi pembunuh, pemerkosa, dan orang-orang yang bersalah. Ketiga, ada seorang wanita yang di dalam hatinya begitu buruk dan jelek, tetapi tak bisa hidup jika dia tidak berdandan berlebihan sehingga dia terlihat arogan dan sombong. Keempat, ada seorang pengedar narkoba yang sebenarnya juga adalah seorang homo. Dan kelima, pelacur yang menyebarkan penyakit.
John Doe bertanya, apakah yang mereka lakukan adalah benar atau dosa? Kita bisa melihat perbuatan dosa yang mematikan di jalanan, di rumah, tapi kita membiarkan karena sudah menjadi hal yang biasa. John Doe berkata, kali ini tidak lagi karena dia telah memberi contoh dan dia yakin kasusnya akan menjadi teka-teki yang akan dipelajari sehingga akan membuat orang sadar. Dan dia juga berkata bahwa dia ditangkap karena keinginannya. Bahkan dia mengatakan bahwa Mills masih hidup sampai saat ini karena John Doe tidak menginginkan dia mati dan John Doe tidak menembaknya. Dalam perjalanan, John Doe mengatakan bahwa sudah hampir sampai tempat yang dituju, yaitu di sebuah lahan rumput yang sangat luas dan terdapat menara listrik tegangan tinggi. Mills dan Somerset menghentikan mobil dan turun memeriksa di sekeliling. Tidak tampak hal-hal yang mencurigakan. Lalu mereka mengeluarkan John Doe dari mobil. John Doe menanyakan, jam berapa sekarang? Somerset menjawab, jam 7 lebih 1 menit. Sebentar lagi, kata John Doe. Kemudian John Doe dengan tangan di borgol membawa Mills dan Somerset mengikutinya. Tak lama kemudian terlihat sebuah minibus berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Somerset bergegas naik menuju mobil dan berniat untuk menghadang mobil tersebut dan menghentikannya. Sementara Mills menodongkan pistolnya ke arah John Doe dan menyuruhnya berlutut. Kemudian Somerset menghentikan minibus itu dengan menodongkan pistol dan menyuruh supirnya turun. Ternyata dia hanyalah kurir pengantar paket untuk orang yang bernama David Mills. Paket dikeluarkan dari mobil dan berupa satu buah kotak. Polisi yang di helikopter mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi. Mungkin paket itu berisi bom atau apapun. Kemudian Somerset menyuruh supir itu untuk pergi meninggalkan minibus yang membawa paket tersebut. Ketegangan memuncak, apa isi kotak itu? Dengan rasa penasaran, Somerset memberanikan diri untuk membuka kotak tersebut dengan pisau lipat. Secara perlahan, Somerset membuka kotak tersebut. Ada darah, katanya. Setelah terbuka, Somerset sangat terkejut melihat isi kotak itu. Lalu dia melihat ke arah Mills dan John Doe yang agak jauh dari dirinya. John Doe pada saat itu memancing emosi Mills dengan mengatakan bahwa dia mengagumi Mills dan istrinya yang cantik. John Doe berkata bahwa dia mendatangi rumah Mills tadi pagi setelah Mills berangkat kerja. Sementara itu Somerset berlari ke arah Mills dan John Doe. John Doe bilang dia mengambil souvenir dari rumah Mills, yaitu kepala istrinya yang cantik. Somerset meminta pistol yang digenggam oleh Mills. Mills menanyakan, ada apa ini sebenarnya? Sambil panik dan ketakutan dan bertanya-tanya apa yang tengah terjadi. Dan John Doe mengatakan dalam kasus ini dia mempunyai dosa iri hati kepada Mills. John Doe berharap Mills akan menembak dan membunuhnya. John Doe terus memancing emosi Mills bahwa dia telah membunuh istri dan bayi yang sedang dikandungnya. Mills dalam kondisi sedih, tidak percaya dan emosi tingkat tinggi. Akhirnya dia tidak kuasa untuk akhirnya menembak John Doe berkali-kali hingga John Doe tewas. Dan istrinya menjadi korban yang keenam karena Mills punya dosa kemarahan. Dan John Doe menjadi korban ketujuh karena mempunyai dosa iri hati. Akhirnya Mills diamankan dan Somerset berkata pada petugas kepolisian yang menangani Mills dengan berkata, perlakukan Mills dengan sebaik-baiknya.
Demikianlah film Seven ini agar kita dapat bercermin dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan terkadang kita sadari atau tidak kita sadari, dan itu adalah satu dosa besar yang mungkin bagi sebagian dari kita itu sesuatu yang lumrah atau yang memang harus kita hindari. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.